Jumpa lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham. Dan di video kali ini kita akan membahas news maupun sentimen yang terjadi di 1 minggu terakhir ini. Cuman sebelumnya silahkan teman-teman subscribe dulu bagi yang belum subscribe. Dan teman-teman silahkan download ebook kami. Kami menulis ebook yang berisi analisa 5 saham yang menurut kami masih undervalue. Dan dari 5 saham tersebut ada salah satu saham yang menurut kami menurut analisa saya ini punya potensi naik 100%. Maka pastikan teman-teman download e-booknya. Cara downloadnya gampang, tinggal klik link di deskripsi di video ini atau di dalam kolom komentar yang sudah kami pin, dan sekali lagi itu gratis silahkan download e-booknya. Berita yang pertama terbit tanggal 14 Februari tahun 2022 yang ini disorot banyak orang, yaitu mengenai JHT yang bisa cair saat umur 56 tahun. Ini menimbulkan protes yang luar biasa di kalangan serikat pekerja, dan harapannya dikembalikan lagi gitu jangan istilahnya bisa cair di umur 56 tahun. Saya bersyukur teman-teman karena saya sendiri resign 2018 kemarin dan JHT-nya pun langsung bisa saya cairkan waktu itu. Entah pro dan kontra kita akan lihat saja, tapi menurut saya sih mungkin pemerintah punya kebijakan yang menurut analisa mereka ini oke juga apalagi Bu Ida Fauzia, Menteri Kemnakernya sudah diundang di podcastnya Deddy Corbuzier. Nah, mungkin teman-teman bisa tonton saja podcastnya untuk dapat penjelasan yang lebih lengkap Oke, yang kedua masih di tanggal yang sama 14 Februari. Nah, ini sentimen dana asing masih deras masuk bursa. Investor bisa ikut memburu saham-saham pilihan investor asing. Jadi memang kalau kita melihat bursa kita, bisa dikatakan bulan Februari ini bulannya naik-naiknya IHSG Jadi istilahnya Januari efek kemarin ini tertunda 1 bulan Jadi Januari kemarin bisa dikatakan Januari diskon, kemudian Februari efek gitu. Ini dilihat dari saham-saham big caps saham-saham blue chip ini pada naik semua. Dan memang biasanya ketika IHSG naik, maka saham-saham yang akan naik duluan adalah saham-saham blue chip. Jadi memang saham second liner maupun third liner itu naiknya belakangan seperti itu. Nah, cuman kalau misalkan kita mungkin sudah telat masuk blue chip, pilih aja saham second liner gitu karena biasanya juga nanti ikut naik. Kemudian berita selanjutnya, terkerek kenaikan harga batubara, industri penunjang sektor batubara ikut menikmati berkah kenaikan harga. Jadi maksudnya seperti ini. Ketika harga komoditas naik, yang cuan bukan hanya perusahaan produsen atau perusahaan tambangnya saja, tapi juga turunannya. Misalkan kalau kita lihat di sini contohnya adalah perusahaan alat berat. Ini juga ikut kena getahnya getah positifnya, getah cuannya. Kemudian menurut saya juga salah satu lagi adalah saham-saham perkapalan, di mana saham-saham perkapalan ini ngangkut komoditas juga, yang itu juga ikut kena sentimen positifnya, bahkan ikut kena cuannya juga gitu. Nah, maka teman-teman selain memilih saham-saham tambang, teman-teman juga bisa pilih sektor penunjangnya seperti itu. Oke, kemudian berita tanggal 15 Februari ini masih masalah JHT gitu yaitu di berita ini memperlihatkan bahwa imbal hasil atau yield pengembangan dana JHT kurang nendang. Kalau menurut saya memang wajar. Kenapa? Karena mayoritas investasinya adalah di obligasi negara, di mana obligasi negara ini hanya memberikan yield sekitar 5-6% per tahun atau mentok-mentoknya 7% per tahun. Jadi kalau di rata-rata hanya sekitar 6% per tahun. Nah, menurut saya ini wajar dan nggak apa-apa gitu. Kenapa? Karena kalau kita tempatkan di instrumen yang lebih berisiko lagi, nanti ketika terjadi crash uangnya hilang gitu. Misalkan kalau mayoritas ditempatkan di saham, ternyata saat itu ketika kita mau menarik duit JHT kita, ternyata market sedang crash, otomatis uang pensiun kita juga akan terkuras itu. Ini seperti terjadi di tahun 2020 kemarin di mana orang-orang butuh duit akhirnya mencairkan asuransi mereka. Dan ternyata asuransinya rata-rata diputar ke unit link yang berbasis saham.
maka otomatis ya uangnya tersedot habis gitu. Karena tahun 2020 kemarin terjadi market crash dan orang-orang protes ya. Nah sekarang pertanyaannya apakah kita mau terjadi seperti itu ya? Kalau menurut saya ya nggak usah ya. Jadi menurut saya nggak masalah ya, yieldnya kecil 6% per tahun, yang penting tetap lebih tinggi dari bunga deposito, lebih tinggi dari inflasi. Jadi ditempatkan di instrumen yang aman saja, yaitu obligasi negara. Berita selanjutnya tanggal 15 Februari masih di tanggal yang sama, yaitu mengenai prospek emiten sawit ditopang harga CPO ya. Harga CPO rekor setelah India memangkas pajak impor CPO. Ya, jadi memang ketika kita bicara mengenai emiten-emiten komoditas ya, ketika harga komoditas naik ya semua prospek dari saham-saham berbasis komoditas ini juga naik gitu. Jadi prospeknya pun bagus. Nah, sekarang tinggal kita mau pilih yang mana itu aja. Ya, kita yang mau pilih yang mana, dan pastikan kita tahu apa yang kita beli, kita hitung juga kinerjanya, dan kita hitung juga harganya masih murah atau tidak. Mas Ros, harga komoditas naik tapi kok naiknya belum sekenceng harga komoditasnya ya gitu. Ya mumpung belum naik kenceng gitu ya, kita masuk dulu. Masa kita mau nunggu naik dulu baru beli gitu ya. Oke, selanjutnya. Ada saham Arna ya. Saham Arna juga salah satu saham yang sudah menerbitkan laporan keuangan full year 2021-nya, membukukan kenaikan laba 45,78%. Ya, ini juga menarik menurut saya. Arna pernah kita bahas di YouTube ini salah satu core stock yang mungkin bisa kita hold sangat panjang. Kenapa? Karena perusahaannya konsisten menghasilkan laba, dividennya juga besar, harganya memang sudah premium secara valuasi, tapi ya memang premium ini ya wajarnya memang harus premium. Kenapa? Karena fundamentalnya bagus. Nah teman-teman silahkan cek video kami sebelumnya yang bahas mengenai Arna. Oke, berita tanggal 16 Februari ya, kripto lokal menjamur, harga rawan tersungkur. Jadi kalau kripto lokal ini yang kita soroti kemarin ya, waktu Anang Hirmansyah meluncurkan token ASICS ya. Kemudian kita lihat juga fenomena munculnya token dari public figure ya, yaitu Wirda Mansur, anaknya Ustadz Yusuf Mansur, yang meluncurkan token e-coin gitu. Nah, sekarang permasalahannya apakah kita ikut membeli atau tidak? Ya, kalau saya pribadi sih ya, pandangan saya pribadi, kripto sendiri masih menjadi instrumen yang lebih besar spekulasinya dibandingkan investasinya. Nah, itu pandangan saya ya. Nah, mungkin kalau teman-teman tidak setuju silahkan kolom komentar. Saya pengen tahu nih kira-kira pandangan teman-teman seperti apa. Masalah cryptocurrency pernah kita bahas juga di YouTube di beberapa waktu yang lalu gitu. Judulnya kenapa saya tidak investasi di cryptocurrency gitu ya. Silahkan teman-teman bisa tonton lagi. Oke, yang berita selanjutnya ya, sentimen selanjutnya yaitu pasokan gas lancar, Pegas ngegas ya. Pegas pernah kita bahas juga di video sebelumnya, dan menurut saya Pegas prospeknya juga bagus. Memang Pegas ini secara bisnis ini perusahaan yang sangat banyak regulasinya ya, pemerintah sangat mengatur tentang harga gas ini. Cuman menurut saya tetap balik lagi. Yang penting ketika kinerja perusahaan naik ya, dan harga sahamnya atau valuasinya juga masih murah, ya menurut saya nggak masalah juga gitu. Karena ujung-ujungnya adalah bagaimana perusahaan ini bisa mencetak laba, menghasilkan arus kas yang positif dan sebagainya. Ya itu, ya silakan teman-teman cek lagi video kami mengenai Pegas ya. Oke, kemudian ini juga menarik ya, atur portfolio investasi hadapi inflasi dan bunga tinggi. Jadi ini juga pertanyaan yang banyak datang ke saya mengenai tips menghadapi inflasi dan bunga tinggi ya. Mungkin video selanjutnya saya akan sharingkan mengenai tips ya bagaimana menghadapi ini gitu. Cuman menurut saya teman-teman sekalian, yang penting adalah kita tidak perlu panik ya. Namanya inflasi ya memang harus terjadi, dan ketika inflasi naik suku bunga memang harus dinaikkan ya. Dan ketika inflasi naik, suku bunga naik, proyeksinya mungkin dolar juga naik. Nah, kira-kira disinilah yang harus kita perhatikan saham-saham kita nih. Saham-saham kita bagaimana kondisi fundamentalnya jika dolarnya naik dan bunganya naik gitu. Ya, apakah kita atau saham-saham yang kita miliki punya eksposur hutang kredit dalam mata uang dolar yang besar ya. Kemudian apakah perusahaan kita ini importir ya, artinya mengimpor barang-barang bakunya ini juga sangat besar. Nah, ini yang berpengaruh gitu.
Tapi ada sisi positifnya jika misalkan perusahaan atau saham yang kita beli adalah perusahaan ekspor ya, pasti itu positif dampaknya ya, perusahaan ekspor, kemudian hutangnya nggak ada. Nah ini menurut saya bagus gitu kalau kondisinya seperti itu. Jadi silahkan cek lagi portofolio kita ya, itu sekilas saja, besok kita akan bahas lagi ya. Kemudian berita selanjutnya ya, cermat memilih saham IPO yang menarik. Jadi saya juga sering ditanya nih, Mas Ros kira-kira saham ini akan IPO, bagaimana prospeknya itu? Mas Ros ini IPO baru 1 hari sudah arah, apakah besok masih melanjutkan arah atau tidak gitu? Nah teman-teman sekalian, kalau saya pandangan saya ya, saham-saham IPO ini sebenarnya lebih cocok untuk mereka yang melakukan scalping. Kalau kita bicara mengenai investing, saham IPO menurut saya tidak menarik, istilahnya tidak tepat ya untuk kita jadikan investasi ya, instrumen investasi. Kenapa? Karena rata-rata saham IPO ini fluktuasinya luar biasa gitu. Ya habis arah tiba-tiba ARB ya, dan kita belum tahu track record historinya ya, bagaimana market menilai perusahaan ini gitu. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai investing untuk saham IPO menurut saya berat ya. Menurut saya berat ya, lebih baik kita cari yang listingnya sudah lama di bursa, itu lebih aman ya, lebih aman untuk investasi. Tapi bagi kita yang melakukan scalping ya, atau seorang scalper sejati ya, saham-saham IPO ini pasti menarik untuk dilirik ya. Oke. Selanjutnya berita tanggal 18 Februari ya, di sini dikatakan gelembung saham bank digital mulai kempis ya, tren harga saham bank digital terkoreksi sejak awal tahun 2022. Memang teman-teman sekalian, kalau kita lihat saham-saham bank digital ini saham-saham yang menurut saya juga valuasinya sudah terlalu tinggi, sedangkan fundamentalnya memang belum dikatakan layak untuk dihargai setinggi ini gitu. Nah ini kenapa? Karena ya memang euforianya seperti itu. Ya jadi kalau kita bicara mengenai euforia di pasar saham itu setiap tahun pasti ganti-ganti. Ya kalau misalkan teman-teman yang sudah masuk bursa sejak tahun 2010-an lalu, waktu itu euforianya adalah saham-saham batu bara ya, di mana waktu itu Bumi Resources harganya sampai di 4.000 ya. ITMG harganya sampai di 50.000 dan seterusnya. Ya, nah, akhirnya mulai 2013 euforianya sudah mulai berhenti, saham-saham batu bara juga pada turun semua ya. Euforianya pun juga cukup lama, sekitar 2 atau 3 tahun. Baru 2013 turun gitu. Kemudian disusul tahun 2016 ya, 2016 2017 euforia saham-saham komoditas mulai naik lagi. Kemudian disusul euforia dari properti dan otomotif. Habis itu ya turun lagi. Masuk tahun 2020 ya, teman-teman mungkin masih ingat, terutama angkatan corona ini ya. Saham-saham yang bergerak di sektor farmasi ya, seperti Inaf dan KF tiba-tiba terbang. Kemudian 2021 turun lagi. Nah 2021 gantian saham-saham bank digital ini yang terbang masuk ke euforianya. Saya juga nggak tahu nih, ya memang mungkin tanda-tandanya sudah mulai kempis. Cuman saya tidak tahu sampai kapan euforianya. Cuman saya sih meyakini cepat atau lambat euforianya ini juga akan hilang. Nah nanti akan ganti lagi, seterusnya dan seterusnya. Nah inilah yang memang terjadi di bursa saham ya, sejak dulu sampai sekarang. Yang namanya euforia ini selalu ada, namanya saham gorengan selalu ada. Nah tinggal kita harus tahu nih, ranah kita ini ranah yang mana. Kita cari yang safe alias untuk investasi, atau memang kita cari untuk istilahnya tiktokan harian gitu ya. Beli pagi, jual siang, beli hari ini, besok jual dan sebagainya. Nah inilah yang harus kita pahami. Kita bisa cari cuan di mana saja intinya. Yang penting adalah kita tahu kita sedang ngapain, apakah sedang trading ya, sedang spekulasi atau sedang investasi. Oke, yang terakhir ya, yaitu mengenai bea matre saham berlaku 1 Maret 2022, dan ini yang juga banyak dibicarakan oleh orang-orang ini ya. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Ya sebenarnya gini, kita lebih baik tunggu saja ya, nggak perlu panik dulu. Karena ini memang belum berlaku ya, kayaknya sih masih digodok lagi atau bagaimana. Tidak tahu. Kalau misalkan saya baca berita ini, sebenarnya intinya adalah mereka-mereka yang melakukan transaksi senilai di atas 10 juta plus
yang dikenakan adalah TC-nya ya, trade confirmation-nya. Jadi bukan jual belinya. Jadi 10.000 ini bukan per transaksi, tapi per satu TC ya, trade confirmation. Artinya seperti ini. Kalau misalkan hari ini kita beli jual, misalkan hari ini kita transaksi 5 kali ya, misalkan beli 3 kali, jual 2 kali. Dan kalau kita akumulasikan nilainya ya, nilai grossnya itu di atas 10 juta. Nah, biasanya sore hari dari sekuritas akan memberikan email ke kita ya, bahwa hari ini kita transaksi 5 kali. Nah, TC itu yang akan dikenakan 10.000. Ya, jadi walaupun kita transaksi 5 kali, tetap kenanya 10.000 satu kali. Ya, karena 5 transaksi ini dicatat dalam satu TC ya, bukan dalam 5 TC. Nah, ini yang saya tangkap dari berita ini gitu. Nah, apakah nanti akan seperti itu diberlakukannya, ya kita tunggu saja ya. Cuman menurut saya nggak masalah sih. Artinya kalau kita lihat 10 juta, katakanlah 10 juta ini 10.000 ini kan cuma 0,01% ya. 0,01%. Jadi ya sangat kecil, apalagi kalau kita investasi ya. Investasi misalnya kita sekali beli 30 juta, 40 juta. Nah, investasi ini kan beli simpan gitu, selesai gitu. Ya sudah. Cuman 10.000 saat itu juga menurut saya sih nggak terlalu bermasalah gitu ya. Nggak apa-apa, kita bantu pemerintah karena pemerintah juga sedang butuh duit gitu. Oke, itu tadi beberapa sentimen maupun news yang terjadi di 1 minggu terakhir ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.